Halo guys, balik lagi sama gue Reza Muhammad di Gerak Gerik. Hari ini gue mau ngobrolin santai karena ada banyak sekali orang yang nanya sama gue gitu, bisa nggak sih gue jadi penari? Atau ada yang nanya kayak gini, kapan sih gue bisa memulai ikut dance class? Ya, dari dua pertanyaan itu gue bisa menjawab secara universalnya tuh kayak begini. Pada dasarnya setiap manusia itu bisa menari karena yang bisa menari adalah manusia. Sedap. Oke, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena menari itu adalah suatu kegiatan yang menggunakan tubuh, yang menggunakan perasaan, yang menggunakan ekspresi. Jadi selama kita bisa dan mau bergerak dengan tubuh, selama kita mampu merasakan perasaan, baik itu perasaan sedih, perasaan senang, perasaan kesel gitu. Dan selama kita bisa berekspresi, ya itulah disebut nari. Nari itu satu kesatuan ya guys. Nari itu adalah bergerak dengan soul dan dengan ekspresi. Jadi kalau lu hanya bergerak, ya lu belum sih disebut penari, tapi lu sudah memulai untuk jadi seorang penari. Lu bisa melakukan gerakan dengan perasaan yang tepat, kayak misalkan lu lagi kesel, terus lu bergeraknya sambil krampin, ya itu lu bisa di next level berarti. Yang ketiga adalah lu berekspresi. Tadi kalau lu putar balik sedikit pada saat gue lagi bergerak, itu ekspresinya keluar. Nah itu natural. Pada saat lagi kesel, ekspresinya keluar. Pada saat kita lagi senang, ya narinya narinya enjoy. Jadi setiap orang itu pasti bisa menari, tinggal tinggal kalian berani untuk memulai aja. Memulai itu dengan cara gini. Pertama, kalian bisa ikutin aja dulu video-video di YouTube ataupun di TikTok. Kalian coba ikutin, gue ternyata bisa loh ngikutin gerakan ini, gerakan yang simple sih, cuman gue bisa ngikutin dan on beat gitu, nggak kesana kesini beatnya. Udah gitu gue kayaknya enjoy deh. Nah lo kalau udah ada di situ, sebenarnya lo langsung aja cari sanggar tari yang dekat-dekat rumah lo, atau lo bisa browsing banyak banget deh di Jakarta, di kota-kota lainnya, mau kota besar luar Jakarta ataupun yang kota-kota yang kayak kabupaten segala macam, itu banyak banget dance school, banyak banget komunitas. Jadi nggak usah ragu-ragu, lo kalau misalkan ikut dance class, lo akan ketemu dengan pelatih dan lo akan dilatih, yang pasti lo akan menambah referensi, atau lo akan menambah semacam skill atau teknik-teknik yang selama ini mungkin lo belum pernah dapetin gitu. Kayak ada lah yang namanya style, misalkan genrenya misalkan wacking, lo akan bisa wacking, lo akan bisa popping, lo bakalan bisa house, lo bakalan bisa locking, macam-macam. Dan kalau untuk yang tarian-tarian lainnya, misalkan lo bisa dapat belajar sama orang-orang yang ahli di bidang tari tradisional, lo bisa tari tradisional, lo bisa salsa, lo bisa kemanapun. Itu tergantung selera, taste, sama keinginan lo sebenarnya. So jangan khawatir, semua orang bisa menari, karena menari hanya dilakukan oleh manusia. Jadi setiap manusia itu pasti bisa menari, asalkan kita punya kemauan untuk belajar, untuk nyari tahu, dan jangan belajar di satu tempat. Kalau menurut gua, lo harus belajar sama banyak orang, karena referensi itu akan lebih luas, akan lebih kaya. Kalau lo belajar di satu tempat, mungkin untuk di 6 bulan atau 1 tahun pertama nggak apa-apa. Setelah dari situ silakan lo keluar, perbanyaklah pertemanan, perbanyaklah referensi, dan jangan pernah malu atau ragu-ragu untuk ikut kompetisi, ataupun lo ada freestyle session atau ada battle session,
ada battle competition, atau lu lagi ada event di mall, tiba-tiba ada challenge lu disuruh joget, lu naik aja, karena itu bisa melatih mental kita untuk nari di depan orang banyak, kita siap atau enggak. Kalau lu di studio terus, gua nggak menyarankan itu, karena lu jadi nggak punya jam terbang, lu jadi kayak oke, skill lu bagus, cuman lu nggak bisa mendapatkan sensasi nari di depan orang banyak. Karena penari itu atau dance itu buat gua adalah suatu kegiatan yang positif, kegiatan yang baik. Kita itu menghibur orang loh gitu. Jadi kalau lu menari di depan orang banyak, lu akan menghibur mereka, lu akan mentransfer mereka energi yang lu punya, lu akan ibaratnya menyenangkan orang lah, dan yang pasti lu menyenangkan diri sendiri, karena gue yakin orang yang senang nari dia punya perasaan yang bahagia yang nggak bisa terbeli pada saat dia nari. So jangan pernah ragu, ikut latihan. Dan oh ya, yang satu lagi, kapan saya bisa memulai saya belajar nari? Mungkin kalau di sini lebih ke umur kali ya. Ini biasanya pertanyaan dari orang tua ke anaknya gitu. Anak gua nih 4 tahun tapi udah bisa kayak gini, udah bisa les sebelumnya. Bisa 4 tahun menurut gua udah bisa, 5 tahun apalagi gitu, karena dia udah bisa mendengar dengan baik kan, dia udah bisa mendengar irama dan udah bisa diarahin gitu. Mungkin kalau anak umur 3 tahun ya jogetnya masih yang lucu-lucuan aja, sebenarnya itu juga nggak apa-apa, cuman untuk diarahin lebih gampang mungkin 4-5 tahun itu akan lebih mudah diarahin, jadi nggak terlalu nggak terlalu sia-sia juga buat lo. Tapi sekarang banyak juga kok sanggar-sanggar atau studio-studio tari yang dia membuka kelas untuk anak-anak, jadi lo bisa masukin anak lo, nanti akan ketemu sama member yang lain yang umurnya seumuran gitu. Itu nggak apa-apa buat perkenalan, buat senang-senang aja dulu, nggak apa-apa masukin. Umur berapapun bisa, umur 4 tahun, umur 5 tahun, apalagi kalau lu nih yang sekarang umurnya 17 tahun, 23 tahun, 35 tahun, 42 tahun, 52 tahun, nanya sekarang, kalau gue bisa nggak? Bisa. Sekarang tinggal lu buka handphone lu cari studio dance terdekat di rumah lu langsung daftar, lu masuk ke sana. Sambil berjalan lo latihan di studio yang mungkin cuma seminggu sekali, lo bisa belajar dari YouTube. Tapi belajar dari YouTube itu tidak terlalu efektif, itu cuma untuk referensi lo aja gitu, untuk menambah wawasan. Oh ada si ini, ada si itu, ini nama stylenya ini, dia pakai lagunya ini, tuh buat itu aja. Untuk lo bener-bener bisa dilatih dengan baik, lo harus latihan langsung. Gue tidak merekomend lo untuk belajar teknik dari YouTube terus lu ngerasa kayaknya gue udah bisa. Enggak guys, beda. Di studio sama practice virtual itu beda gitu. Jadi selamat mencoba, semoga lu punya impian bisa tercapai, atau mungkin lu sekedar pengen having fun dari nari, ya lu bisa tercapai keinginan lu untuk senang-senang dengan tari di luar profesi lo yang lain sebagai orang kantoran atau kuliahan atau lo bekerja yang lain. Oke, terima kasih udah nonton gerak-gerik hari ini. Semoga hari ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di next episode. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Gerak-Gerik Dadah.